Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di episode kepikiran banget. Ini harusnya udah episode ke-6, aku lupa. Aku udah nggak keep track sebenarnya. Jadi mungkin video kepikiran banget kali ini bakalan nggak terlalu lama. Sebenarnya aku mau ngebahas satu topik yang lagi viral banget juga di sosial media. Jujur karena aku udah nggak main Instagram, aku tahu topik ini tuh dari teman-teman dan menurutku menarik gitu untuk dibahas karena entah kenapa aku kayak relate gitu sama hashtagnya. Jadi hashtag yang mau aku bahas hari ini tuh hashtag kabur aja dulu. Di set yang berbeda, di sebuah cafe yang cukup tenang. Ada lagunya sih tapi semoga gak masuk ya. Nah, di episode kali ini tuh aku kepikiran soal hashtag kabur aja dulu gitu. Aku udah nonton banyak tentang hashtag kabur aja dulu, udah lihat banyak berita, udah baca banyak artikel, dan aku kayaknya punya take aku sendiri atau punya opini aku sendiri gitu ya, pengen aku sampein. Mungkin aku udah nulis sih, udah note beberapa hal atau beberapa topik yang aku mau bahas di video ini. Mungkin yang pertama buat teman-teman yang belum tahu, hashtag kabur aja dulu tuh kayak hashtag yang dipopulerkan sama Gen Z atau mungkin kaum orang atau populasi di Indonesia dari umur 25 sampai 35 mungkin, jadi usia-usia produktif, untuk kabur keluar dari Indonesia karena menurut mereka kondisi situasi sosial, politik dan segala macam itu lagi kurang stabil atau mungkin tidak ada di pihak mereka lah. Nah jadinya mereka bikin hashtag ini dan ternyata mungkin banyak yang resonate gitu ya, banyak yang setuju sama meaning behind the hashtag. Jadi pada make tagar itu, pada make hashtag itu, dan akhirnya hashtag itu trending gitu. Dan akhirnya sampai diliput tuh sama berita-berita segala macam. Nah ini buat teman-teman yang belum paham konteksnya atau belum tahu apa sih itu hashtag kabur aja dulu. Sebenarnya kebanyakan YouTuber atau orang-orang yang aku sering lihat di internet beropininya itu ngasih kesan kayak, "Nuh kan udah aku bilang," gitu. Kebanyakan kesan yang aku dapat tuh kan udah aku bilang, emang harusnya kita kabur aja dari dulu banget gitu. Yang tidak kenapa-napa menurut aku, karena menurut persepsi masing-masing orang ngelihat kondisi terhadap suatu fenomena itu kan bisa beda-beda gitu interpretasinya. Ada yang bilang bisa aja ada yang memang thrive atau suka di environment yang kayak lagi ada sekarang, tapi ada juga yang mungkin tidak setuju dan tidak ngerasa dirugikan gitu, dan itu tidak kenapa-napa juga, dan memang ada pilihan untuk bisa kabur gitu kan, ada pilihan untuk bisa ibaratnya bukan escape gitu ya, escape ke negara lain. Kebanyakan targetnya yang aku lihat itu Eropa, negara-negara Eropa, terus Amerika, Australia, dan yang ketiga Singapura. Itu karena menurut kebanyakan secara logika Singapura yang paling dekat, terus mungkin secara kultur tidak terlalu jauh, dan ya dari segi kekuatan ekonomi segala macam itu lebih powerful lah, bisa kelihatan dari currency-nya kan, currency-nya lebih kuat dibanding Indonesia, harganya lebih tinggi. Nah, yang mau aku bahas atau share di video ini tuh lebih ke kaitan atau asosiasi istilah yang lebih pas aku baca-baca research itu tuh banyak banget orang yang ngekaitin itu dengan fenomena namanya brain drain. Nah brain drain itu apa? Brain drain setelah aku lihat-lihat atau baca-baca itu pokoknya intinya kondisi atau fenomena di mana orang-orang yang bertalenta tinggi atau punya skill tinggi atau punya experience yang tinggi itu berimigrasi ke tempat yang lebih oke dan lebih bagus. Biasanya dari developing countries, termasuk Indonesia, Southeast Asian countries kebanyakan, South American countries itu ada di kategori developing countries, pindah ke developed countries. Developed countries ini kayak di Europe, pokoknya negara maju lah, yang udah terdevelop semua infrastrukturnya dan segala macam sistemnya udah in place. Nah biasanya brain drain itu terjadi ketika negara yang dari developing countries itu kekurangan atau mungkin secara periodically itu turun
populasi yang bertalenta tinggi, punya skill tinggi, tertiary education segala macam. Nah, yang aku mau highlight di sini tuh sebenarnya bukan opposite-nya brain drain ada brain gain. Brain gain itu dari POV developed countries-nya kan. Dia ketambahan gitu, ketambahan talenta dengan punya skill yang lebih tinggi. Nah, tapi aku tuh pengen ngebahas satu lagi topik yang aku baca-baca. Stanford APEC nih punya paper soal ini juga gitu. Itu tuh soal brain circulation. Nah, brain circulation itu apa? Brain circulation itu intinya gimana caranya orang yang udah dapat pengalaman atau ilmu dari luar itu tuh nyalurin ke home country mereka. Jadi misalnya ada, kita sebut aja orang A, asalnya dari Indonesia, dia pindah ke Eropa. Nah, gimana caranya, ketika orang A ini dapat pengalaman, dapat ide-ide baru, dapat ilmu baru di luar, itu dia balikin lagi ke Indonesia. Caranya terserah masing-masing gitu kan, mediumnya bisa apapun. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, bisa lewat video, bisa lewat, ada yang banyak bikin kelas, ada yang jadi ilmunya itu tidak manfaat dari ilmunya itu tidak hanya dirasakan sama si yang pindah, tapi hopefully itu bisa juga dirasain sama yang ada di home country-nya. Nah, itu fenomena brain circulation, dan ini sebenarnya yang kayaknya menurut aku harusnya jadi bahan atau topik pembicaraan. Gimana caranya, apalagi dengan ada teknologi sekarang gitu ya, tidak perlu secara fisik orang yang si A-nya tadi itu ada di Indonesia. Jadi dari sini terus dia bolak-balik ke sini lagi. Terus habis itu ambil lagi, cangkul lagi. Mungkin 30-40 tahun sebelumnya kayak gitu. Tapi sekarang dengan udah adanya teknologi segala macam, mungkin tidak semua bidang bisa kayak disalurkan gitu ya, ide atau apanya itu lewat internet, lewat apa. Tapi itu jelas mempermudah dan menurut aku bisa ningkatin brain circulation-nya. Nah, brain circulation-nya semakin bagus, menurut aku nggak tahu metriknya apa, tapi kalau menurut aku mungkin koefisien kali ya. Jadi dari 0 sampai 1 gitu kali. Aku nggak tahu. Pokoknya kalau masih rate dari si brain circulation makin bagus, itu harusnya dampaknya, ini hipotesis ya teman-teman, dampak ke si home country-nya makin bagus juga. Karena sebenarnya yang dibutuhkan itu sebenarnya menurut aku bukan fisiknya, tapi idenya atau ilmunya. Karena mungkin ilmu atau idenya itu bisa ditransfer ke fisik-fisik yang lain. Di sini maksudnya fisik tuh manusia-manusia yang lain ya, yang ada di home country masing-masing. Jadi menurut aku brain circulation yang paling aku tunggu-tunggu ada orang yang ngebahas, atau mungkin ada expert gitu di bidang kayak yang ngejelasin soal gimana caranya bisa nyamperin atau bisa nge-touch at least surface level dari kayak situasinya ya gitu. Nah, ini aku juga sempat nulis kemarin gitu, kayak tidak mesti physically ada di home country, karena currency-nya di sini tuh ilmu atau ide dari developed countries yang mau dibawa ke developing countries. Itu yang menurut aku bisa beneficial untuk si negaranya itu sendiri. Nah, ada banyak caranya, apalagi yang udah di era digital kayak gini kan, webinar tadi yang udah sebut, content creation atau apapun itu. Tapi untuk yang harus pulang atau yang benar-benar ilmunya itu ditransfer dari fisik, secara fisik dia harus pulang gitu, terus dia entah bikin lecture atau bikin demo atau gimana gitu kan. Menurut aku yang warga yang ada di home country-nya harusnya memfasilitasi gitu. Maksudnya di gimana ya, kesannya kayak agak mendewakan gitu, tapi menurutku itu fair, karena dia harus diutamakan dalam hal ya fasilitasnya. Jadi fasilitas transfer ide dan ilmunya itu yang harus difasilitasi. Itu menurutku kasih yang terbaik untuk bisa memfasilitasi itu sehingga transfernya smooth, transfernya optimal. Itu yang menurut aku harusnya jadi fokus gitu, gimana caranya bisa memfasilitasi ini. Karena kalau kita fokus untuk nge-stop brain drain atau gimana pun, atau stop kabur aja dulu, itu kan ngeganggu hak orang gitu menurut aku.
Jadi menurut aku strategi yang lebih baik adalah fokusnya ke brand circulation ini, instead of being kayak salty atau bitter gitu terhadap orang-orang yang udah kabur. Gimana kalau kita bikin, kamu mau nggak share ide atau pengalaman kamu di sini, kita kasih insentif lebih, atau misalnya kita kasih fasilitas-fasilitas yang bisa menjamin kamu bisa mentransfer ilmu itu ke home country sehingga lebih smooth, lebih optimal segala macam. Nah itu menurut aku salah satu caranya. Nah terus yang aku kepikiran lagi itu tuh soal kayak kalau di home country ini yang aku sering dengar ya, kenapa kabur aja dulu, salah satu alasannya karena memang orang nganggep atau orang melihat gitu ya, orang baca data segala macam, di luar tuh opportunity lebih banyak, terus apa ya, kayak semacam mereka bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih tinggi dan pendidikan yang lebih bagus gitu misalnya dari segi kualitas, sehingga apa ya, mereka memutuskan untuk pindah. Itu adalah salah satu alasannya. Terus kemudian aku pengen entah kenapa kemarin kepikiran soal if kabur aja dulu atau gimana ya cara bahasa ya, aku lagi nyari bahasa yang simple ya. Apa yang akan terjadi jika kita memfasilitasi orang-orang dengan skill tinggi dan yang punya talenta-talenta yang baik? Karena menurut aku setiap negara itu ada specification masing-masing, ada keunggulannya masing-masing. Misalnya di Indonesia menurut aku itu travel, tourism, dan mungkin sektor services mungkin itu kayaknya lebih unggul deh ketimbang engineering mungkin ya. Mungkin dari segi engineering, ini kita ngomongin overall, bukan specific cases. Jadi menurut aku kalau kita double down di services, jadi misalnya kita kasih certification untuk yang services certification yang diakui seluruh dunia, kayaknya kita bisa ngehasilin impact yang lebih gede. Jadi ada tuh namanya Pareto Principle, jadi kayak 80-20. Jadi kita double down di hal yang kita udah kuasain atau udah bisa gitu. Jadi 20% effort itu akan ngehasilin 80% dari hasil yang kita keluarkan dari 20% itu. Jadi double down di situ, terus habis itu nanti hopefully bisa ngelebar gitu. Dan transfernya jadi jadi kita ada nilai tukar yang lebih menurut aku as a country. Jadi misalnya dari service ini, negara ini aku nggak tahu ya ada datanya. Misalnya negara kita secara service lebih unggul nilai objectively speaking karena ada sertifikasi segala macam, lebih unggul dibanding Amerika. Amerika butuh services gitu kan, butuh jasa services. Mereka bisa outsource ke kita, which means kita ada nilai tambahnya. Gitu, paham nggak saya kok? Tapi emang ini tuh agak kompleks, cuman aku coba dari hal-hal kecil aja gitu. Ini kan sebenarnya nilai tukar supaya si Amerikanya ini mutual relationship gitu aku mikirnya. Nah itu aja sih ide yang itu, kayak gimana kalau kita bikin sertifikasi di hal-hal yang kita spesial, yang kita jago gitu as a country. Terus habis itu, kita juga jago, kita juga punya rempah-rempah gitu kan di Indonesia. Gimana kalau kita bikin ada certification untuk spice specialist? Gila nggak sih itu? Kayak ada spesialis untuk rempah-rempah. Jadi dia di hire gitu oleh orang restoran atau gimana gitu di luar, karena jujur di Eropa ini kayaknya akan lebih bagus kalau misalnya lebih banyak restoran Indonesia lagi yang mengintroduce spices ini sehingga bisa diffusion, untuk bisa nge-elevate si rasanya gitu. Nah ini menurutku lebih penting. Maksud aku ngerasa kayak bagus gitu kalau ada certification untuk hal-hal yang ini, karena aku melihat di sini di Jerman itu justru malah sekarang itu aku nggak tahu datanya gimana ya, tapi aku dapat semua informasi ini ngobrol by the way sama teman, mereka itu lebih
condong untuk ngambil namanya Ausbildung. Ausbildung itu kayak keterampilan, jurusan keterampilan, bukan bachelor, bukan S1 atau jadi proporsi antara yang ibaratnya SMK ya, mungkin Ausbildung tuh sekolah menengah keterampilannya, proporsi orang yang ngambil itu dan lulus dari situ itu mungkin almost 50-50 dengan yang sarjana gitu. Jadinya negaranya itu bisa nge-maintain balance antara innovation sama pembangunannya. Gimana ya, gitu kali. Jadi yang sarjana ini itu menurut aku itu di drive untuk find new innovation, sedangkan yang ini yang Ausbildung atau yang jurusan SMK-nya itu make inovasi-inovasi ini untuk build new businesses atau ngembangin ekonominya atau gimana gitu, dipakai di keterampilannya mereka. Nah itu beberapa hal yang aku notice sih dari luar sini. Nah semua yang tadi aku ngobrolin itu kondisi di sini, Ausbildung segala macam itu aku dapetin dari ngobrol sama teman-teman sebenarnya. Dan ya terus habis itu aku sebenarnya paham sih kenapa kabur aja dulu tuh jadi trending banget. Karena jujur aku kan udah nggak aktif lagi di Instagram. Sebenarnya salah satu alasannya karena itu, karena berita-berita yang disuguhin di algoritma aku tuh kebanyakan tuh berita-berita yang apa ya, tidak positif gitu kebanyakan. Almost I think 90% itu hal-hal yang gitu yang bikin orang engaging dan sadly, unfortunately bukan hal yang positif gitu. Tapi ya udah, itu aja teman-teman episode kepikiran banget kali ini. Semoga teman-teman gak dengar musiknya ya, karena aku udah aktifin noise reduction. Dan ya, sampai jumpa di kepikiran banget selanjutnya. Bye-bye.